Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat. Sinar matahari menembus dinginnya pagi di kawasan hutan hujan tropis. Lengkingan owa Jawa ini seolah membangunkan seluruh penghuni hutan. Elang hitam memanfaatkan panas matahari, menembus kabut yang masih tersisa. Sejumlah satwa lain memulai hari dengan mencari makan. Penggiat konservasi satwa berusaha meneliti 3 satwa endemik langka: owa Jawa, elang Jawa, dan macan tutul Jawa. Bersama petugas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, mereka mencari macan tutul Jawa dan keterkaitan dengan elang Jawa serta owa Jawa sebagai 3 spesies kunci vegetasi hutan tropis. Owa, macan, dan elang. Kalau macan jelas pasti ada keterkaitan dengan elang, jelas dari predator pakannya dari situ. Kemudian owa juga itu karena sering menggunakannya habitat si elang gitu. Iya. Apakah itu memang dia di situ di habitat sekitar sana adalah pakan dia buah ya. Jadi memang sebenarnya ketersediaan pakan itu menjadi hal yang dominan. Dominan kebutuhan itu. Misalnya kayak macan saja dia asupan minimal tuh 3,5 kilo satu hari. Daging segar harus masuk ya. Kamera pengintai dengan sensor panas atau trap camera jadi andalan para peneliti. Kalau yang sekarang yang akan kita pasang hanya ada 1 titik. Sudah terpasang berapa? Yang sudah terpasang ada 4, ada 4 titik yang sudah terpasang, dan kita akan pasang baru lagi di 1 titik, jadi totalnya ada 5 titik. Jejak telapak kaki, kotoran, maupun goresan cakar menjadi petunjuk penting di mana macan tutul Jawa berada. Seperti bekas cakar di pohon puspa ini, diyakini sebagai goresan cakar macan tutul Jawa yang memiliki nama latin Panthera pardus melas. Ini salah satu tanda keberadaan macan tutul yang ada di sini. Jadi mereka biasanya susah kan kalau kita ketemu langsung dengan mereka. Jadi
biasanya ada satu tanda-tanda yang kita yakini bahwa mereka ada di suatu tempat ini gitu loh. Dan cakaran ini biasanya lebih apa ya, mereka penandaan teritorinya khususnya, dan komunikasi ya. untuk sebagai komunikasi untuk satu individu ke individu lainnya. Tapi biasanya nggak hanya cakaran aja, ada juga kayak kotoran gitu kan, ada bau urin. Ada pakan yang untuk mendukung. Betul, cuma memang ini yang menarik adalah ya karena ini puspa. Ya, pohonnya. Hampir sebagian besar dia menggunakan puspa untuk tempat cakarannya. Nah, nggak tahu pohon lain enggak gitu ya, Pak? Iya, berapa persen? 99%. Hampir sebagian besar puspa. Kalau kita lihat dari tinggi rendahnya, biasanya kalau macan tutul itu kalau dia posisi 45 derajat itu bisa sampai ke sini. Kemiringannya ya. Iya, kemiringan. kalau ini. Tapi Kalau lagi-lagi dia tidak akan selalu menggunakan daerah yang tinggi gitu loh. Pada saat dia posisi mendatar pun dia bisa melakukan pencakaran itu gitu. Kita bisa tahu bahwa yang melakukan ini dewasa, karena umumnya macan tutul yang melakukan pencakaran itu dewasa umumnya, karena mereka 3 tahun saja sudah menjadi dewasa gitu kan. Kalau untuk usia anak-anak dia belum ada sistem untuk penandaan teritori, kecuali yang sudah dewasa gitu. Owa Jawa sebagai satwa endemik juga terus terancam. Owa Jawa atau Hylobates moloch adalah primata khas Pulau Jawa yang menjadi salah satu prioritas daftar satwa dilindungi. Fakta menarik terkuat, owa Jawa ternyata hidup di karakter habitat yang sama dengan elang Jawa dan macan tutul Jawa. Seperti primata lainnya, owa Jawa hidup berkelompok. Pohon Afrika, rasamala, dan puspa jadi sumber makanan bagi owa Jawa. Owa Jawa yang bergantung pada pohon-pohon tropis, elang Jawa juga menjadikan rasamala atau puspa sebagai tempat bersarang.
Elang Jawa yang memiliki nama latin Spezaetus bartelsi biasanya bertelur 2 tahun sekali. Satwa yang ditetapkan sebagai lambang negara Garuda Pancasila ini juga terancam punah. Di beberapa lokasi, sarang elang Jawa dan wilayah kekuasaan macan tutul saling berdekatan. Bahkan, bekas cakar macan tutul sering ditemukan tidak jauh dari sarang elang Jawa. Ini yang kelihatannya masih agak baru nih. Studi kasus yang kita lakukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kemudian di Cagar Alam Telaga Warna, ini penemuan dengan 30 titik sarang yang sudah kita temukan, khususnya elang Jawa. Ini keseluruhan sama dengan adanya habitat 2 spesies itu. Kita menemukan elang Jawa, kemudian ada macan tutul dan owa Jawa sendiri, dan itu dari 30 sarang. Berarti itu bisa mengindikasikan bahwa ada tingkat ketergantungan terhadap elang Jawa dengan 2 spesies lainnya. Bekas cakar macan tutul Jawa di pohon puspa jadi acuan untuk pemasangan trap kamera. Kalau ada cakaran misalnya di sini, itu tidak jauh dari lokasi cakaran, paling hanya 2 atau 3 meter dari lokasi. Tergantung ketersediaan tempatnya juga. Kalau di sini kan ada pohon kecil ini. Enak. Begini aja. Video sound on. Udah pop, udah sudah. Video foto gitu. Semuanya di normal, kalau high daun jatuh pun dia rekam. Nanti pohon goyang aja diambil. Biasanya macan tutul akan melihat jalur yang sama sebagai penanda wilayah kekuasaan atau teritorinya. Hasil trap kamera berupa video atau foto beberapa kali membuktikan eksistensi macan tutul Jawa, khususnya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Seperti macan tutul jantan yang diperkirakan berusia sekitar 20 tahun ini. Ia sudah menjadi objek penelitian sejak 18 tahun silam. Macan tutul memiliki daerah penyebaran paling luas di antara jenis kucing. Dari Afrika, macan tutul menyebar ke wilayah Asia seperti India, Sri Lanka, Cina, Indonesia, hingga Rusia. Karena rapatnya tumbuhan di hutan tropis, mangsa yang sudah tua dan relatif berukuran kecil atau sedang, seperti tikus, kancil, dan babi hutan, jadi buruan macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa masuk dalam daftar merah Lembaga Konservasi Dunia dengan status terancam punah.
Berkurangnya habitat hutan hingga perburuan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup macan. Tinggi pohon puspa rata-rata bisa mencapai 40 meter. Dengan kondisi kulit yang sangat tebal seperti ini, dia sangat baik untuk mengasah kuku dari macan tutul itu sendiri. Selain kulitnya yang tebal, dia juga mengandung zat yang tadi disebutkan oleh Pak Sofyan, bahwa zat itu bisa menyebabkan kuku tersebut menjadi mungkin lebih bersih, kemudian juga lebih tajam, karena zatnya begitu keras sehingga kita sendiri kalau manusia biasa dia akan menyebabkan gatal. Ini buahnya puspa. Ini udah tua. Jadi kalau seperti masih muda agak hijau sedikit. Jadi di sini juga bulunya agak lebat. Sekarang udah tua. Jadi agak sedikit mengurang ini bulu-bulunya. Dan juga biji-bijinya buahnya udah pecah, ini udah pada keluar, Pak. Si biji-biji ini dari sini, pecahan-pecahan ini. Jadi nanti untuk berkembang biaknya dari buah-buah ini nyebar di sekitar pohon tersebut. Jadi owa tersebut memakannya tidak yang tua, masih muda. Jadi masih muda. Terus ini rasanya itu seperti buah teh. Kalau buah rasa mala tidak. Kalau buah rasa mala, jadi yang dimakannya kebanyakannya masih belum pecah begini, hampir mirip dengan masih muda juga gitu. Dan juga bunganya yang dimakan kalau sepertinya si rasa mala, dan juga daun yang muda itu yang dimakan. Bagi elang Jawa itu sebagai tempat ideal untuk bersarang karena sangat tinggi, kemudian juga kanopinya yang tidak terlalu tertutup sehingga bisa elang Jawa sanggup untuk hinggap dengan bebasnya. Selain itu untuk pohon puspa dia mengandung beberapa zat yang bisa berdampak positif bagi berkurangnya kutu pada elang Jawa maupun anak elang Jawa. Pohon puspa menjadi simbol keterikatan antara owa Jawa, elang Jawa, dan macan tutul Jawa.
Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat beberapa lokasi menjadi habitat 2 bahkan 3 satwa endemik hutan tropis. Ketiga satwa ini punya ketergantungan satu sama lain. Ini mungkin ada keterkaitan suasana keamanan ya dari masing-masing jenis itu. Kemudian adanya overlapping home ring dan sebagainya. Sehingga dapat kita ini memang perlu penelitian lebih lanjut, tetapi fakta di lapangan ketika kita ketemu owa Jawa di situ pasti ada macan tutul. Kemudian tidak lama kemudian kita pasti akan ketemu elang Jawa. Ini merupakan satwa-satwa indikator dari kesehatan hutan. Di mana apabila masih lestari jenis-jenis ketiga satwa prioritas itu, artinya vegetasi dan keutuhan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih selamat, masih ada dan lestari. Tapi ketika mereka itu punah, itu artinya mengindikasikan bahwa kondisi hutan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sudah tidak sehat lagi. Upaya konservasi yang serius diharapkan mampu menjaga kelestarian ketiga satwa kunci yang kini terancam punah.